Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas asesmen harian kelas 11 fisika. Kita mulai dari nomor 1 di sini katanya, pada sebuah eksperimen 5 tabung mengalami perubahan volume pada tekanan tetap. Perubahan volume ditunjukkan pada tabel. Nah, di sini berdasarkan data tersebut, perbandingan suhu T1, T2 terbesar dan terkecil adalah. Nah, kata kuncinya yang perbandingan terbesar dan terkecil. Nah, kita cari satu-satu dulu ya. Tabung 1. Tabung 1 itu kita menggunakan karena dia itu volume tetap berarti isokorik. Nah, berarti kita menggunakan rumus V1 per V2 sama dengan T1 per T2. Nah, nomor 1 kita cari ya. V1-nya adalah V per 0,25 V sama dengan T1 per T2. Berarti coret 1 dibagi 0,25 itu adalah 4 per 1 sama dengan T1 per T2. Nah, ya. Kemudian, ini yang terkecil ya. Nanti kita cari bagian yang, silakan adik-adik cari nanti nomor 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang paling terkecil, sedangkan yang terbesarnya di nomor 4 nanti. Karena dia nomor 4 itu nanti 3V per 0,125V sama dengan T1 per T2. Coret-coret 3 bagi 0,125 itu adalah 24. 24 per 1 berarti T1 per T2. Nah, berarti perbandingan T terbesar dan berarti ini yang terkecil, ini yang terbesar. Sehingga jawabannya adalah yang E ya, yang terbesar 4, yang terkecil 1, karena volume sebanding dengan suhu. Nomor 2, volume gas dalam sebuah ruangan tertutup mengembang dari 20 liter menjadi 40 liter. Berarti V1 sama dengan 20 liter, V2 sama dengan 40 liter. Kita rubah ke meter pangkat 3, 20 kali 10 min 3 meter pangkat 3. Ini 40 kali 10 min 3 meter pangkat 3. Diketahui sistem menerima kalor berarti positif 7.200 Joule pada tekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Sistem tersebut mengalami, berarti yang ditanya energi. Sebelum kita nyari energi, kita cari dulu, ini kalor. Oh, perubahan energi dalam kok, delta U ya. Jadi yang ditanya itu delta U. Nah, berarti kita cari dulu usaha. Usaha yaitu P2 kurang V1. Berarti P itu kan 2 kali 10 pangkat 5. P2 40 kali 10 min 3 dikurang 20 kali 10 min 3. Berarti ini adalah 2 kali 10 pangkat 5. 20 kali 10 pangkat min 3. Berarti dapatnya ini adalah 40 kali 10 pangkat 2 atau sama dengan 4000 Joule. Nah, karena yang ditanya delta U, rumusnya itu kan Q sama dengan W ditambah delta U. Berarti delta U sama dengan Q kurang W. Nah, Q kita kan 7.200 dikurang 4.000. Sama dengan 3.200. Hasilnya positif. Berarti dia mengalami penambahan energi dalam, yaitu yang C. Nomor 3. Suatu pabrik ingin membuat mesin pendingin dengan koefisien performansi Kp yaitu 2,5. Berarti Kp ya. Rumus Kp itu sendiri kan adalah ini. T rendah per T tinggi kurang T rendah. Nah, ini kalau kita cari satu-satu itu jawabannya adalah yang B. Kenapa? Karena Q2 ini atau bisa juga Kp itu rumusnya Q rendah per Q tinggi kurang Q rendah. Nah, atau Q rendah itu sama dengan Q2 per Q1 kurang Q2 gitu. Nah, berarti di sini yang kita masukkan Q2-nya kan 1000 tuh. Ya kan? Oh iya ya, tapi nggak bisa pakai ini juga ya. Oh, kita pakai rumus satu lagi. Kp sama dengan Q rendah per W. Q rendah itu kan Q2. Q2 per W. Nah, Q2 kita kan udah ada 1000 dibagi 400, yaitu 2,5 ya. Berarti jawabannya yang B. Nomor 4. Es balok dengan massa 100 gram.
Berarti diketahui M 100 gram bersuhu T sama dengan 0 derajat. Ditempatkan dalam wadah. Beberapa saat kemudian setengah bagian es mencair menjadi air bersuhu 0 derajat. Jika kalor lebur es, ini apa nih? Ini T ya. Ini T. Kalor lebur es berarti L 80 kalori per gram, berarti nggak usah kita rubah ya. Perubahan entropi delta S. Nah, perubahan entropi itu kan Q per T. Nah, karena dia dalam bentuk Kelvin, berarti ini kita rubah ke Kelvin ditambah 273 sama dengan 273 Kelvin. Berarti Q itu kita gunakan M kali L per T. Nah, atau delta T ya. Karena dia dari ya bersuhu 0 ya. Sorry, bukan T aja ya. Nah, berarti M kali L itu kan 100 kali 80 per 273. Yaitu dapatnya 29,4. Jawabannya adalah yang A. Nomor 5, pada suatu tabung 4 liter, berarti diketahui V, yaitu V1-nya 4 liter, di mana terdapat molekulnya 3 kali 10 pangkat 22. Dan karbon dioksida pada suhu tekanan yang sama, berarti isobarik, volumenya meningkat menjadi 6 liter, berarti banyak molekulnya berapa? Nah, ini kita lihat ya, rumusnya kan PV NKT. Hubungannya V dengan N itu sebanding, berarti V1 per V2 sama dengan N1 per N2. Nah, V1 4 per 6 sama dengan N1 itu adalah 3, ini N1 ya, 3 kali 10 pangkat 22 per N2. Berarti bagi 22, bagi 23, ini bagi 3 ya, ini bagi 2, 1,5. Berarti N2 sama dengan 1,5 kali 3 kali 10 pangkat 22, yaitu 4,5 kali 10 pangkat 22. Jawabannya adalah yang C. Nah, kita lanjut nomor 6. Gelembung helium sebanyak 4 mol, berarti N sama dengan 4 mol. Tenggelam di dalam air. Air dan gelembung mengalami kenaikan suhu. Berarti kenaikan suhu itu ya adalah delta T ya. Delta T-nya adalah 20 derajat Celcius. Nah, atau bisa juga sih kalau misalnya apa namanya itu perubahan suhu ya. Perubahan suhunya itu adalah 20 derajat Celcius. Kalau kita rubah, itu kan delta T itu kan T2 kurang T1 tuh. Berarti T2 kita kan dia dalam bentuk mol Kelvin ya. Iya, berarti kan T2 kita kan 20. Atau kita buat sini, T1 kita 0 derajat, T2 kita 20. Kita rubah ke Kelvin ditambah 273, ditambah 273. Nah, ini kan 273 nih. Ini 293. Berarti delta T-nya otomatis 293 kurang 273, yaitu 20 derajat juga kan. 20 Kelvin gitu. Nah, diketahui helium merupakan gas ideal monoatomik mengembang. Kalor yang diberikan pada peristiwa sebesar, berarti yang ditanya Q. Nah, kan kita tahu rumus W itu kan P kali delta V. Boleh juga kita ganti jadi NR delta T. Nah, karena kita nggak punya perubahan volume, berarti kita pakai ini. Berarti di sini W sama dengan N kita ada 4, R kita 8,314, delta T kita 20. Berarti dapat W itu adalah 665,12. Dah, dapat kita W ya. Lalu kita cari delta U. Delta U itu adalah 3 per 2 NR delta T. Berarti 3 per 2 kali 4 kali 8,314 kali 20. Itu dapatnya adalah 997,68. Nah, kan yang ditanya itu kalor ya, Q. Berarti Q sama dengan W ditambah delta U. Nah, berarti karena dia hasilnya positif ya, kita tambahin aja. 665,12 ditambah 997,68. Berarti jumlahnya adalah 1662,8. Jawabannya adalah yang D.
Nomor 7, ketika panas ditambahkan dalam sebuah sistem, panas yang ditambahkan tersebut dapat. Nah, kalau misalnya panas ditambahkan, artinya Q-nya ditambahkan, berarti itu artinya dia bisa melakukan usahanya positif dan delta U-nya juga positif gitu. Sehingga jawabannya B ya, meningkatnya suhu, berarti T-nya juga meningkat gitu. Serta melakukan usaha luar. Nomor 8, refrigerator dengan koefisien performa itu berarti diketahui Kp-nya sama dengan 4. Nah, daya masukannya P sama dengan 400 Watt. Jumlah kalor yang dipindahkan dari reservoir dingin, berarti Q rendahnya adalah 1,6 kali 10 pangkat 5. Jika jumlah kalor yang dipindahkan itu diperbesar, QR-nya diperbesar, waktunya berapa? Nah, jadi kita cari dulu yang keadaan ini ya. Nah, kalau misalnya kita lihat kan rumus Kp di mesin pendingin itu kan Q rendah dibagi dengan W. Nah, berarti kan kalau kita mau cari W, berarti Q rendah dibagi dengan Kp kan. Q rendah kita 1,6 kali 10 pangkat 5 dibagi dengan 4, yaitu ini dapatnya nanti adalah 4 kali 10 pangkat 4. Kita dapat W-nya kan. Lalu bisa kita cari T dengan menggunakan P sama dengan W per T. Berarti T sama dengan W per P. Nah, kita punya W berapa? W kita 4 kali 10 pangkat 4, P kita adalah 400. Jadinya di sini dapat T kita adalah 10 detik. Nah, berarti kalau kita tahu ya, berarti kan hubungannya, kalau misalnya Q-nya itu kita perbesar, Q itu diperbesar, otomatis dia itu apa hubungan Q dengan kalau lebih lama dari 100 menit. Kalau Q-nya diperbesar, otomatis T-nya juga diperbesar dong. Karena kan Q itu sebanding dengan W, ya kan? Kalau Q besar, W juga besar. Nah, sedangkan W itu sebanding dengan T. Nah, kalau W besar berarti T besar juga kan? Nah, terus kalau T besar, ini hubungannya kalau T besar kan kalau kita contohkan misalnya P-nya tetap kita buat tetap nilainya selama 400, otomatis jadinya itu waktunya lebih lama, ya kan? Waktunya lebih lama dari 100, enggak 100 menit juga sih ya, 100 detik ya. Salah nih. Detik ini maksudnya. Ini detik nih juga. Detik. Nah, berarti jawabannya B ya, lebih lama dari 100 detik karena waktu pembekuan menjadi lebih lama dan dengan daya tetap. Kenapa? Karena energinya itu dia sebanding dengan W. Kalau misalnya Q-nya itu membesar, berarti W-nya juga besar kan? Sedangkan W itu juga sebanding dengan waktu, tapi kita mengkondisikan P-nya tetap. Jadi jawabannya B. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar ya. Kita diskusikan sama-sama, karena aku jawabnya juga nggak pakai kunci gitu ya. Jadi kita bisa diskusikan secara baik-baik ya di kolom komentar. Lanjut nomor 9. Seorang peneliti mencoba menghitung simulasi energi di dalam pembangkit listrik tenaga uap sebanyak 100 kilo. Berarti yang diketahui di sini nomor 9 adalah yang diketahui di sini yang pertama M sama dengan 100 kg dengan suhu T sama dengan 100 derajat Celcius. Di mana tekanannya adalah 1 kali 10 pangkat 5 Pascal. Volume air yang semula V1 adalah 100 meter pangkat 3 dan volume air kedua adalah 160 meter pangkat 3 dalam bentuk uap. Perubahan energi dalam pada simulasi tersebut adalah, berarti kita cari dulu ya, dia dalam bentuk uap, berarti M kali U. Berarti M kita 100 kali kalor uap kita ini ya, U. Ini U nih. 2260 tuh 23. Berarti ini jadinya kita jadikan pangkat aja 226 kali 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pangkat 6. Nah, udah dapat Q kan.
yang ditanya energi dalam delta U. Kita cari, berarti kan kita udah dapat Q nih. Kita cari usaha lagi, berarti P2 kurang P1. Nah, P kita 1 kali 10 pangkat 5, P2 kita 160 dikurang 100. Berarti jadinya 60 kali 10 pangkat 5, yaitu 6 kali 10 pangkat 6 Joule ya. Udah dapat kita W. Kemudian baru kita cari energi dalam dengan menggunakan rumus Q sama dengan W tambah delta U. Berarti delta U sama dengan Q kurang W. Berarti 226 kali 10 pangkat 6 dikurang 6 kali 10 pangkat 6. Berarti 220 kali 10 pangkat 6 Joule. Atau sama dengan 220 megajoule ya. Jadi jawabannya B. Nomor 10. Gas ideal dengan jumlah molekul N sama dengan 1,48 kali 10 pangkat 25 Pak. Nggak pakai Pascal ya. Berada pada ruangan tertutup dengan volume tetap, berarti isokorik. Jika ruangan tersebut mengalami kenaikan temperatur menjadi 2 kali semula, T1-nya T, T2-nya adalah 2T, peristiwa yang akan terjadi adalah, nah, kan ini kita pakai perbandingan dari PV sama dengan NKT. Berarti kita buat, karena dia isokorik, berarti nggak ada ini ya. P1 per P2 sama dengan K, enggak, K-nya kan konstanta. N1, T1 per N2, T2. Nah, kan di sini ada molekul sama tekanan ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita cari tekanan dulu deh, tekanan. Nah, kalau kita mau tekanan, itu kan P2. P2, kita ganti dulu ya. Kita ganti dulu di sini P1 per P2 sama dengan N1 itu adalah, kita misalkan N, T1 itu T, per N2 itu N2, T2 2T, jadi ini coret-coret kan. Nah, berarti P1 per P2 sama dengan N per 2 gitu kan, per 2 N2. Nah, kita preteli satu dulu. Kalau misalnya tekanan berarti itu gini. Kalau dia tekanan berarti kan P2. P2 sama dengan 2 N2 kali P1 per N kan? Ya nggak sih? Berarti tuh kalau misalnya kita mau N2, N2 sama dengan P2 kali N per P1. Kalau kita mau N2 berarti, oh ya 2. Nah, berarti kan artinya di sini kalau misalnya dia untuk tekanan, tekanannya tuh menjadi 2 kali. Kalau tekanannya tuh menjadi 2 kali semula, ya kan? Karena ada faktor 2 kan? Tapi kalau jumlah molekulnya, ya bisa juga nih menjadi setengah dari semula. Nah, berarti jawabannya itu ada 2 ya. Jumlah molekulnya menjadi, bisa dia, kalau kita kita ambil patokan apa ya? Kalau misalnya ini tekanan gas menjadi 2 kali semula bisa juga sih, ini kan. Nih, 2 kali semula. Kalau ini bisa juga nih. Nah, kecuali misalnya kan tekanan di sini nggak dikasih tahu berapa nih. Jadi ada 2 jawaban ya. Bisa jumlah molekul itu 2 kali semula atau tekanannya enggak. Tekanannya kalau molekulnya itu setengah kali semula, atau bisa juga tekanan gasnya menjadi 2 kali semula, C. Nah, oke, mungkin kalau adik-adik punya jawaban yang lain, bisa komen di kolom komentar ya, kita diskusikan bersama-sama. Kita lanjut nomor 11. Sebuah mesin hanya mampu mengubah 60% dari kalori yang diserap menjadi usaha. Berarti ini diketahui 60% dari Q sama dengan W. Terus yang kedua, ini yang ke-1. Yang keduanya 20% Q sama dengan W. Yang ini yang kedua.
Jika suhu reservoir rendah dijaga konstan, berarti T rendahnya tetap segini 400 Kelvin. Yang ditanya T rendah T tinggi ya, T tinggi berapa T tingginya gitu. Kondisi tersebut 3 mesin mengalami. Nah, kita harus mencari T tinggi 1 berapa, T tinggi 2 berapa. Nah, jadi ini hubungannya ke sini ya, ke efisiensi. Kita cari bagian yang pertama dulu. Yang efisiensi 1 itu kan rumusnya adalah W per Q. Nah, berarti ini kan ini W1, ini W2. Nah, efisiensi 1 itu kan 60% per W itu kan tetap W ya. Terus apa lagi ya? W-nya tetap enggak lah. Ini ya efisiensi. Kita nyari efisiensi dulu lah, Nak. Berarti efisiensi 1 sama dengan W itu kan 60% dari Q per Q gitu kan. Nah, berarti ini dicoret. Coret aja, set. Berarti efisiensi 1 adalah 60%. 60% itu kan sama dengan 60% aja deh. Nah, baru kita rubah ke rumus yang kedua. Ini kan rumus pertama nih. Rumus kedua itu efisiensi sama dengan 1 dikurang T rendah per T tinggi ya, kali 100%. Nah, berarti di sini efisiensi 1 sama dengan kan 60% tuh. 60% ya. Kita batasin ya. 60% sama dengan 1 dikurang T rendah. Nah, T rendah kita kan konstan. Jadi yaitu 400 per T tinggi kali 100%. Coret. Lah, ya kan? Berarti kita pindah ruas 6/10 sama dengan 1 kurang 400 per T tinggi. Pindah ruas 400 per T tinggi sama dengan 6/10. Nah, berarti T tingginya itu inilah Nak 1 dikurang gitu. Berarti kan 400 per T tinggi sama dengan ini boleh jadi 10/10 biar kan 10/10 kan 1 ya artinya. Berarti 4/10. Coret-coret ini 100. Berarti T tingginya adalah tunggu. Dia ya berarti T tingginya itu adalah 1000 ya. Nah, 1000 jadinya kan, karena ini dicoret nih. 10 kurang 6 kan 4. Ya, berarti dapat T tinggi yang pertama itu adalah 1000. Nah, kita lanjut bagian yang kedua. Efisiensi yang kedua ya. Efisiensi yang kedua itu adalah W per Q, otomatis nanti jadinya efisiensi 2 adalah 20% Q per Q. Coret-coret efisiensi 2 adalah 20%. Berarti efisiensi 2 sama dengan 1 kurang T rendah per T tinggi kali 100%. Berarti efisiensi 2 kita kan 20% sama dengan 1 kurang 400 per T tinggi kita T tinggi 2 kali 100%. Coret. Bagi 21 bagi 25. Berarti pindah ruas 1/5 sama dengan 1 kurang 400 per T tinggi 2. Nah, kita pindah ruas 400 per T tinggi 2 sama dengan 1 kurang 1/5. Nah, kita jadikan 5/5. Berarti ini jadinya adalah 400 per T2 sama dengan 4/5. Coret-coret ini dapat 100. Berarti TT2 kita dapat adalah 500 Kelvin. Nah, berarti dia mengalami penurunan ya. Penurunan. Berarti jawabannya adalah yang E. Penurunan suhu hingga menjadi 500 Kelvin. 12 pada sebuah sistem adiabatik. Nah, adiabatik. Nah, kalau adiabatik itu aturannya Q-nya sama dengan 0 ya. Usaha yang dilakukan sistem sebesar berarti usahanya positif, 800 Joule dia melakukan usaha. Pernyataan yang benar adalah berarti Q ya. Nah,
Berarti itu Q-nya kita cari W tambah delta U, ya kan? Jadi kalornya itu kalor pada sistem 0, sedangkan kalau misalnya cari delta U, berarti itu jadinya karena Q-nya 0 ya, 0 sama dengan W tambah delta U. Berarti jadinya W sama dengan min delta U. Nah, kalau min itu kan turun. Berarti jadinya di sini kalor pada sistem 0 dan terjadi penurunan energi dalam sebesar min 800. Ya kan? Karena W sama dengan min delta U. W-nya kan 800. Berarti jawabannya E ya. Nomor 13, di sini jika kalor yang diserap, berarti kalor yang diserap itu Q tinggi 72 kJ, sedangkan di situ T tingginya adalah 800, T rendahnya adalah 300. Jadi yang ditanya itu usaha. Jadi kita cari dulu menggunakan perbandingan Q tinggi per Q rendah sama dengan T tinggi per T rendah. Nah, Q tinggi kita 72, Q rendah yang mau kita cari T tinggi 800 per T rendah 300. Coret-coret ini bagi ini 9, berarti Q rendah kita adalah 27 ya. Berarti ini satuannya kilojoule ya. Nah, untuk mencari usaha itu ada rumusnya Q tinggi kurang Q rendah. Q tinggi kita 72 dikurang 27 sama dengan 45 kilojoule, yaitu C ya. 14. Sebuah pemanas ruangan dipasang pada rumah untuk menaikkan suhu dalam kamar. Diketahui suhu di luar ruangan, berarti T rendahnya, suhu di luar ruangan. Ya, T rendahnya ya, berarti min 5 derajat Celcius. Agar suhu di dalam ruangan menjadi dia pemanas ya. Berarti T tingginya adalah 24 derajat Celcius. Kita jadikan ke Kelvin ya, ditambah 273, ditambah 273. Berarti ini 26. Ini 26 berapa? 268 ya. 268, ini 297. 297 Kelvin. Ya. Nah, berarti kan kalau misalnya kita mau cari di sini kan ya jelas kita cari satu-satu gitu ya. Nah, setelah aku cari tadi, jadi jawabannya itu yang pertama nomor 3 ya, kita cek. Nomor 3 itu kan kita tahu ya perbandingan antara kalau Q itu kan sebanding dengan suhu. Berarti di sini Q tinggi sama dengan T rendah per T tinggi. Kan kita nggak punya nilai Q rendah kan, berarti Q rendah per Q tinggi sama dengan T rendah kita 268 per 297, kan gitu ya. Nah, misalnya kita mau ganti di sini Q apa ya? Q tinggi deh. Kalau misalnya mau Q tinggi, otomatis di sini jadinya adalah 297, ya nggak sih? 297 per 268 Q rendah. Nah, sekarang kita mau cari usaha kan. Usaha itu kan rumusnya Q tinggi kurang Q rendah. Q tinggi kita 297 per 268. Kan di sini ya 297 per 268 Q rendah dikurang Q rendah gitu kan. Berarti kan ini sama artinya 268 per 268.
Nah, 297 kurang 268 itu adalah 29 per 29 per 268 ya. Per 268 Ki rendah. Nah, dapat kita ini kan. Kemudian, kalau misalnya, nah, kemudian kita masukkan nanti di sini W 29 per 268, ya, dikali, masukinlah nilainya ini, jika kalor 20,48. 20,48 itu kita dapat usahanya bernilai adalah 2,2 Joule gitu. Nah, oke. Dapat kita nih, berarti nomor 3 betul ya. Sekarang kita cek yang kan 3, berarti yang ada 3 itu betul ya. Berarti ini salah nih. Set, set. Berarti antara 3 ini kan. Nah, sekarang kita mau buktikan yang mana dulu ya. Kalau nomor 1 itu, kalor yang dipindahkan oleh pompa kalor 1,1 kali dari usaha yang dilakukan. Enggak ya. Nah, itu kan tadi yang nomor 3 ya. Sekarang kita buktikan yang nomor, kalau otomatis nomor 4 kan udah enggak tuh ya. Ini udah enggak nih. Berarti sekarang kita cek antara yang B dan C. Karena kan ini perbandingannya 3 dan 4 ini kan sama, tapi jawabannya 2,2 kan. Berarti ini yang benar gitu. Terus kita cek yang nomor 1 ya. Kalor yang dipindahkan oleh pompa kalor 1,1 kali dari usaha yang dilakukan. Dia kalor yang, karena dia itu mesin pendingin, berarti kalor yang dipindahkan itu adalah kalor ini ya. Kalor tinggi kan. Berarti kita ganti di sini kan, berarti harus kita ganti Ki tinggi ini ya. Berarti yang nomor 1 ini pakai pena merah aja deh. Kita cari yang nomor 1, itu kan W sama dengan kan Ki tingginya tetap kita buat Ki tinggi. Ki rendah, kalau kita mau Ki rendah berarti di sini adalah 268 per 297 Ki tinggi gitu kan. Berarti 268 per 297 Ki tinggi. Berarti ini kan jadinya 297, 297. Nah, 297 kurang 268. Yaitu 29 per 297 Ki tinggi. Nah, artinya di sini kan katanya kalor yang dipindahkan oleh pompa kalor, berarti Ki tinggi itu adalah 297 per 29 Ki tinggi gitu kan. Nah, berarti 297 bagi 29 itu adalah 10 ya. Nah, 10,2. Nah, oh ya, berarti 10,24. Nah, berarti ini jawabannya nggak 1 ya, berarti jawabannya adalah nomor 2. Nah, berarti gini, yang benar. Ini dia ya. Nah, jadi jawabannya 3 dan 4. Nah, 2 dan 3 maksudnya. 2 dan 3. Oke, paham ya adik-adik? Insyaallah tabarakallah. Akhirnya ketemu ya, saya. Nah, kita lanjut nomor 5 terakhir. Nomor 15 maksudnya ya. Nah, nomor 15 di sini beberapa peneliti merancang mesin Carnot dengan siklus seperti gambar berikut. Nah, yang diketahui di sini ini adalah Ki tinggi ya. Ki1 itu Ki tinggi, ini ada Ki rendah. Nah, berarti Ki tinggi di sini tetap Ki tinggi. Ki rendah Ki rendah kita 1/4 dari W. Nah, berarti kan kalau kita lihat rumus W itu kan Ki tinggi kurang Ki rendah. Nah, kalau misalnya kita ganti di situ, kita mau cari Ki tinggi misalnya gitu kan. Ki tinggi sama dengan W ditambah Ki rendah kan. Nah, kita W udah tahu, Ki rendah udah tahu 1/4 W. Nah, boleh kita jadikan ini 4/4. Artinya di sini adalah 5/4 W. Berarti dapat kita Ki tingginya adalah 5/4 W. Kemudian, berarti kan udah dapat tuh. Sekarang kita cek lagi ya. Ini langsung aja ya. Jawabannya itu yang benar adalah
nomor 1 itu salah ya. Nomor 1 itu salah. Nomor 2 juga salah. Nah, nomor 3 kita cari. Setiap 1000 Joule kalor yang diserap, berarti kalor yang diserap itu kan Q tinggi ya. Menghasilkan kerja. Berarti kita cari nomor 3. Nah, dari Q tinggi yang diserap itu kan Q tinggi tuh. Setiap 1000 kalor berarti jadinya kan 5/4W. Berarti 1000 sama dengan 5/4 W. Ini coret, ini dapat 200. 200 kali 4, berarti 800 sama dengan W. Nah, betul ya. Kemudian nomor 4. Jika suhu reservoir tinggi, berarti nomor 4, 500 Kelvin, suhu reservoir rendah adalah 100 Kelvin. Nah, dia perbandingan Q tinggi itu dia sebanding dengan suhu ya, berarti T tinggi per T rendah. Nah, Q tinggi kita kan 5/4W. Q rendah kita adalah 1/4W, jadi coret, 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 coret. Berarti T tinggi per T rendah. Jadinya 5/1. Nah, kalau sama-sama kita kali 100, otomatis tuh ini jadinya 500/100. Nah, oke. Jadi tinggi 500, rendah 100, berarti ini betul lagi. Nah, kemudian yang nomor 5, nomor 5 itu kan ditanya efisiensi tuh. Nah, efisiensinya itu berarti W per Q tinggi. Nah, berarti W kita kan berapa? W tetap, Q tinggi kita 5/4W. Nah, coret ini kali 100% ya. Berarti 4/5 kali 100%. Berarti ini kan apa ya, coret. Tunggu dulu. Oh, dia diubah jika Q2 diubah menjadi 1/3. Nah, jadi kan ini yang sebelum diubah ya, sebelum. Berarti ini kan dapatnya adalah 80%. Nah, diubahlah Q rendahnya menjadi 1/3W. Nah, karena Q rendahnya diubah jadi 1/3W, otomatis tuh ininya berganti lagi kan? Ya nggak sih? Berarti W-nya berganti lagi. Gimana ya kita cari? Berarti W sama dengan ini kan? Kita mau cari Q tinggi ya. Nah, otomatis nanti rumus Q tinggi kita gunakan. Q tinggi sama dengan W tambah Q rendah. Nah, berarti W ditambah Q rendahnya 1/3W. Berarti ini jadinya adalah 3/3, berarti 4/3W. Nah, baru kita gunakan lagi, kita lanjutin di sini ya, nomor 5. Berarti efisiensi sama dengan W per Q tinggi kali 100%. Nah, karena kita udah dapat W tadi tetap Q tingginya 4/3. Ya, 4/3W kali 100%. Berarti WW coret berarti 3/4 kali 100%, yaitu 75%. Nah, seharusnya bukan naik ya. Berubah aja kali ya. Berubah. Kan turun seharusnya, karena awalnya ke 80. Ya kan? Nah, jadi jawabannya adalah 345. 345 yang E. Nah, kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar ya. Kita diskusikan bersama-sama.